Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu. Sekarang kita membacakan kitab Nasyatul Diniyah, nasihat agama dan wasiat keimanan, terjemah Nasyatul Diniyah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Alhamdulillah rabbil wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad bil akhirin radhiyallahu tabaraka rasulullah ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa ta'udhu ala wa jami'ul mu'minin wal mu'minat waslimin wa samat ayyuhum Muhammad wa billahi salamah wal amat wal ni'mah wal barakati sayyidina Muhammad. Wahai saudaraku, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang baik lahir dan batin dan berjalan lurus di atas i'tikad kebenaran dan pengamalannya. Ketahui bahwa tugas penting bagi setiap mukmin adalah menjaga hati dan anggota tubuhnya, mencurahkan tenaga dalam memelihara serta mencegah hal-hal yang dimurkai Allah dan bencinya. Di samping itu harus menggunakan dalam hal-hal dicintai dan dari Allah. Allah SWT telah menyatakan bahwa pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hati dan anggota tubuh adalah nikmat Allah yang terbesar dari hamba-hambanya. Maka siapa yang menggunakan untuk mentaati dan menghiasi dengan hal yang dicintai serta memanfaatkan setiap anggota sesuai dengan fungsinya, ia pun telah mensyukuri nikmat dan kebutuhan baik. Sebaliknya, siapa yang menggunakan hatinya dan anggota tubuhnya untuk melawan perintah yang mengabaikan serta menyanyiakan dan tidak memeliharanya, maka ia pun telah mengingkari nikmat Allah pada semua anggota itu. Di samping itu, ia akan mendapat celaka dan hukuman dari Allah, akan menjadi saksi di hadapan Allah atas maksiat yang dilakukannya. Allah SWT berfirman, pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. An-Nur surah ayat 24. Allah SWT berfirman, pada hari ini kita akan tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan mereka kesaksian kami mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah Yasin ayat 65. Hati adalah pemimpin anggota-anggota tubuh dan di atas berputar kebaikan kerusakan. Nabi SAW bersabda, katakan bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Apabila rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Kata oleh daging itu adalah hati. Adapun anggota tubuh, maka yang dimaksud adalah 7 anggota, yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Nikmat mata. Mata adalah nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala hambanya. Allah telah menciptakan bagi manusia supaya kita digunakan untuk memelihara berbagai kajian dari ciptaannya di bumi dan di langit. Dengan itu semakin bertambah pengetahuan dan keyakinan terhadap tubuh Tuhannya, ketaatan serta pengabdian terhadapnya, supaya bisa menunjukkan jalan kepadanya dalam kegelapan dan pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika ia mempergunakan sesuai dengan fungsinya, maka ia termasuk orang yang taat dan bersyukur. Namun jika ia melepaskan dalam perkara yang diharamkan Allah atasnya, seperti memandang kepada wanita yang bukan mahramnya dan gambar yang bagus dengan dorongan syahwat, ia pun telah durhaka dan mendapat hukuman dari Allah dan bencana. Hendaklah orang mukmin tidak memandang kepada seorang muslim dengan pandang meremehkan dan menghina maupun menjeleki kejelekan orang muslim. Demikian pula ia tidak boleh banyak memandang kesenangan dunia dan barang yang mubah dan mendorong nafsu untuk menyukainya. Karena hal itu boleh jadi memecah belah hati dan menyebabkan senang membangun dunia, mengumpulkan puing-puing serta berpaling dari akhirat di samping meninggalkan persiapan untuk itu. Menjaga pandangan dari semua itu adalah penting dari sangat dituntut, terutama dari orang yang menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Adapun memandang kepada wanita yang bukan mahram dan diharamkan serta gambar merangsang yang tidak halal, maka sangatlah diharamkan. Allah SWT berfirman, katakanlah kepada orang laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan melihara kemaluannya. Surah An-Nur ayat 30. Diriwayatkan dari Nabi bahwa Allah bersabda, pandangan adalah
panah beracun di antara panah-panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah memberinya ibadah yang ia rasakan nikmatan dalam hatinya. Barang siapa ia berkata, pandangan itu menanamkan syahwat di dalam hati, dan cukuplah itu sebagai fitnah bagi pelakunya. Kedua, nikmat telinga. Telinga merupakan nikmat terbesar. Telinga telah diciptakan bagi hamba supaya bisa digunakan untuk mendengarkan kalam Tuhannya dan sunnah nabinya, serta perkara para ulama dan fuqaha yang saleh. Dengan itu mendapat faedah untuk menempuh jalan keridhaan Allah dan menggunakan dalam penghidupan sebagai alat untuk menuju akhirat. Sebaliknya, jika ia gunakan telinga itu untuk mendengar sesuatu yang diharamkan Allah, seperti dosa, ghibah, perkara buruk, maka ia pun telah mengingkari nikmat dan mensyukurinya, karena ia menggunakan tidak sebagai mestinya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu mengira bahwa yang berdosa itu hanya orang mengucapkan saja tanpa pendengarnya. Sesungguhnya pendengar itu ikut pula berdosa bersama orang yang mengucapkannya. Ia adalah satu dari dua orang penggunjing. Dengan demikian orang mendengarkan kebaikan ikut mendengarkan pahalanya, yang mendengarkan keburukan ikut menanggung dosanya. Ketiga, lisan merupakan nikmat Allah terbesar atas hambanya. Di dalamnya terdapat kebaikan besar dan manfaat banyak bagi siapa yang memelihara dan menggunakan sebagai mestinya. Sebaliknya, di dalam lisan itu merupakan keburukan yang banyak, bahaya yang besar bagi siapa menyia-nyiakannya, menggunakan tidak sebagai mestinya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lisan pada hamba supaya banyak menyebutnya dan membaca kitabnya, nasihat para hambanya, dan menyeru mereka untuk mentaatinya, serta memberitahu mereka kewajiban mereka yang besar menunaikan haknya, menambahkan keperluan agama dan dunia yang ada di dalam hatinya. Jika ia menggunakan untuk semua itu, maka ia pun termasuk orang-orang yang bersyukur. Sebaliknya, jika tidak menggunakan sebagai mestinya, maka ia pun termasuk orang jalim dan melampaui batas. Sebaliknya, kemudian ketahui bahwa urusan lisan itu penting sekali. Lisan adalah anggota manusia yang paling dominan dan paling kuat sebagai penyebab kebinasaannya. Jika ia tidak mengendalikan dan mencegahnya dari perbuatan yang diharamkan Allah atasnya. Nabi SAW bersabda, bukanlah manusia dimasukkan dalam mereka di atas muka mereka atau hidung mereka sebagai akibat perbuatan lidah mereka. Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, hendak ia berkata baik dan diam. Nabi bersabda, siapa berkata anak Adam merugikan, tidak menguntungkannya, kecuali menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nabi SAW bersabda, ada yang mengucapkan perkataan yang menimbulkan ridha Allah, sedang ia tidak menyangka akan mencapai derajat itu hingga Allah mendatangkan keridhaan baginya sampai hari perjuangan dengannya. Dan ada yang mengucapkan perkataan yang menimbulkan murka Allah, sedang ia menyangka perkataan yang akan mencapai tingkatan itu hingga Allah menetapkan kemurkaan atasnya di dalam neraka sampai akhir penjemputan dengannya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ada hamba mengucapkan perkataan yang dianggap remeh hingga menjerumuskan dalam neraka lebih jauh daripada bintang Tusyaraya. Bahaya lisan sungguh besar dan urusan menakutkan. Tiada yang selamat darinya kecuali dengan diam dan berbicara, kecuali ia bila perlu sekedar kebutuhannya. Dalam perbacaan kitabullah dan memperbanyak zikrullah terhadap berkesibukan yang melalaikan dari pembicaraan yang buruk dan tak berguna. Termasuk kejahatan lisan terbesar adalah berkata dusta, mendengarkan sesuatu yang tidak terjadi atau menyangka sesuatu yang benar terjadi. Dosa perkataan dusta adalah pelakunya mendapat laknat dari Allah yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu berfirman, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Syura An-Nahl ayat 105. Allah SAW berfirman, dan kita meminta supaya laknat akan ditimpakan atas orang yang berdusta. Surah Al-Imran ayat 61. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaknat dirinya, hendaklah ia berdusta. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebohongan itu menyebabkan perbuatan jahat dan perbuatan jahat menyebabkan masuk neraka.
adalah seorang berdusta dan berdusta hingga ditulis di sisi Allah pendusta. Nabi SAW ditanya, apakah orang nikmat itu berdusta? Beliau menjawab, tidak. Sesungguhnya mengadakan dusta hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Termasuk kejelekan lisan terbesar adalah ghibah, yaitu menyebut saudaramu orang muslim dengan sesuatu yang tidak disukainya bila ia mendengarkan. Juga sama saja, apakah ghibah itu mengenai kekurangan dalam agama atau badannya atau istrinya atau anaknya, sekalipun gaya jalannya, bajunya dan segala berhubungan dengannya. Juga sama saja apakah ghibah itu merupakan ucapan dengan lisan atau tulisan atau isyarat dengan tangan. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama rahimahullah seperti Imam Ghazali dan Imam Nawawi, serta lain ghibah sangat diharamkan. Allah SWT berfirman, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagai yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubah dari Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Maka Allah SWT menyamakan pengunjing yang zalim dengan pemakan daging saudaranya muslim dalam keadaan mati. Cukuplah itu sebagai celaan dan pencegah dari perbuatan ghibah. Rasulullah bersabda, setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram darahnya, harta dan kehormatannya. Nabi SAW bersabda, riba ada 72 macam. Yang paling rendah macamnya ada seperti laki menikahi ibunya. Dan sesungguhnya riba yang paling jahat adalah seseorang menyerang kehormatan saudaranya sesama muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, cukuplah bagimu bahwa Syafi'iyah bersifat begini dan begitu. Salah seorang perawi berkata maksudnya ialah seorang pendek. Maka Nabi berkata, engkau Allah menyatakan suatu perkara yang andai kata dicampur dengan air laut, jika perkataan itu telah merusakkannya. Seorang perempuan berkata, alangkah panjang ekor baju si Fulanah. Kemudian Nabi SAW berkata, muntahkanlah. Maka perempuan itu memuntahkan dari mulutnya sepotong daging. Ternyata hanya sebuah kata yang remeh, seorang muslim telah memakan daging muslim lainnya. Lihatlah wahai hamba Allah, betapa keji dan buruknya ghibah. Betapa mudah manusia melakukan ghibah, kecuali ia dikasih Allah dan mereka dia sedikit. Kau boleh bawa apabila engkau melihat aib dan kekurangan pada saudaramu yang muslim, memungkinkan baginya untuk menghilangkan, maka katakanlah itu kepadanya di saat engkau menyendiri dengan masyahatinya. Jika engkau tidak mampu melakukan atau engkau tidak berhasil melakukannya, maka itulah kekurangan padamu. Oleh karena itu janganlah tambah kekurangan lain lebih buruk daripada itu. Engkau buka rahasianya, menyebut aibnya kepada orang lain di saat ia tidak ada. Dengan demikian Allah kumpulkan darimu dua musibah dan melakukan padanya dua bencana. Termasuk kejadian lisan ada namimah, yaitu menyampaikan omongan seseorang kepada lain dengan tujuan mengadu domba dan menimbulkan fitnah di antara mereka. Allah SWT berfirman, janganlah kamu ikuti satu orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela dan kian kemari menghambar fitnah. Surah Al-Qalam ayat 10-11. Nabi SAW bersabda, tidak termasuk surga orang yang suka melakukan namimah. Nabi SAW bersabda, sejahat orang adalah hamba Allah berjalan kemana-mana melakukan namimah dan memecah belah di antara orang yang saling mencintai. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya namimah dan dendam ada di neraka, karena tidak berkumpul dalam hati seorang muslim. Nabi SAW bersabda, bukanlah termasuk golonganku orang yang mempunyai sikap dengki, suka melakukan namimah dan mempraktikkan perdukunan dan apapun termasuk golongannya. Kemudian baca ayat wallazina ya'udu mu'minin wal biqratil mansubu'. Seorang salaf yang saleh berkata, pelaku namimah itu tidak lain adalah ajab anak jina. Termasuk macam namimah yang terburuk dan terkeji adalah disampaikan kepada raja dan penguasa dan semacam ini makan syiayah pengaduan. Pelakunya bertujuan supaya penguasa itu mengambil tindakan terhadap orang yang diadukannya dengan merampas hartanya atau menghukumnya. Dosa perbuatan itu berapa kali lebih besar daripada namimah yang terjadi antara orang-orang kebanyakan.
Termasuk kejelekan lisan adalah mencaci maki sesama muslim di hadapannya. Nabi SAW bersabda, memaki orang muslim ada merupakan kefasikan, memerangi merupakan kekufuran. Nabi SAW bersabda, dua orang saling memaki ada dua setan yang saling berkelahi dan saling berdusta. Termasuk kejelekan lisan adalah mengejek sesama muslim, mengolok-olokkan, menertawakan, meremehkan, menghinakannya. Allah SAW berfirman, hai orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka mengolokkan. Janganlah pula wanita mengolokkan wanita lain, karena boleh jadi mereka mengolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolokkan. Surah Al-Hujurat ayat 11. Nabi SAW, cukuplah kejahatan seorang muslim, manusia menghina saudaranya muslim. Termasuk kejahatan lisan adalah sumpah palsu dan kesaksian bohong, melaknat dan perkataanmu kepada orang muslim dengan mengkafirkan atau mengatakan si fulan ahli bid'ah atau si fulan berwajib fasik terhadap memastikannya. Termasuk kejahatan lisan ada mendoakan keburukan atas kaum muslimin, berjanji secara dusta, perkataan menjilat ludah dan perkataan busuk lainnya. Termasuk kejahatan lisan dari perkataan keji yang malu untuk diucapkan, berdebat, berbantahan, pertengkaran, bercanda tidak perlu. Termasuk banyak ayat yang kabar mencela semua itu. Oleh karena itu orang mukmin mau memperlihatkan dirinya, menyayangi agamanya, hendak berbicara dengan kata yang baik. Jika ia tidak bisa, maka ia lebih baik diam, sebagai sabda Nabi SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Imam Ghazali telah menghitung 20 kejelekan lisan dalam bab Asfaul Lisan atau Iya Ulumuddin. Semoga Allah membahas jasanya bagi kaum muslimin. Selanjutnya orang muslim harus memelihara perut atau mengendalikannya, serta menjaga dari makanan haram dan subhat, di samping makanan halal yang berlebihan. Tentang makanan haram dan subhat, keduanya telah dijelaskan dalam bab wara. Adapun makanan lebih adalah makruh karena mengandung banyak kejelekan dan bahaya. Di antaranya adalah kekerasan hati, kemalangan anggota tubuh untuk melakukan ketaatan, kegiatan yang sedikit untuk beribadah, sedikit pemahaman ilmu dan hikmah, sedikit rasa belas kasih dan kasih sayang terhadap kaum muslimin lemah dan miskin. Makan makanan lebihan dan kekenyangan melampaui batas dikhawatirkan bisa menjerumuskan dalam hal-hal subhat, bahwa yang haram. Ujal Isra Allah berkata, kekenyangan yang melampaui batas dari makanan halal pangkal segala kejahatan, maka sebagaimana pula dari yang haram. Nabi SAW bersabda, tidak anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam berapa suap makanan yang menegakkan tubuhnya. Jika hal itu tidak bisa dihindari, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk meminumnya,